Oke, nggak perlu lama, kita akan langsung masuk ke dalam game yang ketiga. Lupa lagi guys, ganti mapnya guys. Oke, di match 3 ini kita akan lihat bagaimana kedua tim bakal bermain. Siapakah yang akan berhasil bisa memenangkan pertandingan. Welcome to the Land of Dawn. Pak Gwyn kali ini bakal bermain langsung di bagian atas ya. Wah, ini Pak Gwyn bakal bertemu dengan CAT Alsa season ketiga kah? Oh iya, ini pertarungan CAT season 4 sama season ketiga guys, XP-nya guys. Wah, menarik. Menarik, tapi di bagian bawah Shannon hampir saja terkena eliminasi. Pemain pertama yang hampir saja tumbang. Tapi lihat ada sebuah kesempatan di mana kini Mikazuki bakal coba untuk memberikan eksplorisasi untuk bisa mengancam kini ke arah seorang lencong. Namun lihat dengan satu momen yang cukup penting, Mikazuki berbahaya menjadi pemain yang tentunya harus mencoba untuk mundur, tapi penambahan durability ternyata mencoba untuk ia lakukan dan darahnya full lagi guys. Wah, ini sih bakal berat sih lawan Mikazuki sih guys. Lize masih akan cukup tenang mencoba untuk mengamankan kini sebuah purple di bagian tengah. Tapi Noi bakal coba untuk memberikan perbedaan dengan satu momen pencurian. Apakah akan berhasil? Retribution moment yang ternyata gagal untuk bisa dimanfaatkan. Kini harus malah membuat satu pemain terkena eliminasi. Lizzie menjadi pemain yang harus ditumbangkan langsung dengan sebuah kepungan ya. Kamu cat basah mau? Cat basah mau. CAT All-Star season kelima belum ada guys. Kalian yang mau jadi donatur CAT All-Star season kelima boleh-boleh teman-teman ya. Kami membuka sangat-sangat peluang ya untuk teman-teman yang pengen jadi sponsor. Siapa yang pakai VIP-nya Bang Si? Iya tadi siapa yang pakai VIP-nya Bang Sipo sih itu guys. Si Obsession. Mana Obsession? Nah ini nih. Ixia guys. MVP win, full VIP plus WDP sepek 100k. What the hell bro? Wah ini mah mantep kali guys. Panggilkan si Satria itu buat donatur. Ada satu momen di mana pencuri karta ataupun berhasil lakukan serang Noisky. Retribution cukup penting. Belum lagi dengan bantuan sebuah Blood OD membuat lencong gak berdaya. Dan kita lihat kini pertarungan bagian bawah pun juga akankah harus memakan korban karena Shannon terkena tembakan full barrage cukup dalam dan hampir saja membuat Shannon pun kini ditumbangkan. Masih menjadi pemain yang berhasil selamat, tapi apakah kini berhasil untuk bisa survive, menjaga area, dan Blood OD pun ternyata tercipta dan membuat Odette pun dengan mudah kini langsung memberikan sebuah momen double kill untuk arah pemain dari tim lawan ya. Ada quiz Den, makanya tadi ku cariin kau tadi. Cuma nggak apa-apa Den, nggak apa-apa ya, nanti di berikutnya nanti bisa dapet kok Den, aman Den. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana momentum yang bakal diciptakan kini khususnya di bagian tengah dengan Snarky yang mencoba untuk terus menambah durability dan mencoba untuk sepertinya mempersulit ya gerakan teman-teman dari tim Ipos untuk bisa menghancurkan sebuah turret, karena mereka terus ditambah durability gini ya, mereka harusnya nggak jadi pulang nggak sih, kecuali mungkin kalau mananya habis ya, mungkin ada opsi untuk balik. Cuman kalau nggak tapi cukup dekat, Lizzie bakal coba untuk menyambar mendekatkan ke serang Odette yang bakalkah harus berhasil dikejar. Namun ada sebuah penguncian ke arah turret yang sepertinya akan coba untuk dimanfaatkan juga. Mikazuki apakah akan berhasil kini mencoba untuk menghancurkan langsung turret yang ada di area top lane dengan masih adanya sebuah landing yang coba untuk dilakukan dan membuat Pak Gwyn pun kini bakal terancam dengan terus ya dipersulit untuk dari segi gerakan guys. Ini Pak Gwyn kayaknya emang di match ini salah hero atau gimana guys menurut kalian guys? Kalau Gwyn lawan Elise itu counter atau bukan? Atau malah jadi makanan Elise sehari-hari guys? Tapi ada satu momen lompatan yang ternyata dilakukan untuk bisa menangkap langsung serang Odette. Point kill yang pertama ya. Point kill kedua ternyata untuk serang Pak Gwyn.
Yang juga ternyata kini harus mencoba untuk melawankah pemain yang khususnya di bagian purple. Kita lihat ada pencurian yang sepertinya akan coba untuk dimaksimalkan. Namun tambahan pokil pengkhianat Madilak. Buset guys, di combo sama Alice sama Angel lagi mana. Wah, repot sih guys kalau ngeladenin si Alice-nya sih guys. Mereka ada MM nggak? Ada MM sih. Oh, cuma nggak bisa kabur. Mereka kejebak juga tuh sama si Odette-nya guys. Odette tiba-tiba muncul ya. Odette pakai Odette, betul. Betul sekali. Odette pakai Odette. Masa Odette pakai Exi ya, kan aneh. Oke, apakah akan berhasil untuk bisa menghancurkan kini sebuah turret yang kedua ya, yang berada di bagian bawah. Tapi kayaknya mereka harus coba untuk stabilin dulu gak sih permainan mereka. Apalagi dengan mencoba untuk mengincar mungkin turret-turret di area yang lain, khususnya di area outer yang harus coba untuk mereka push ya. Dan Mikazuki sepertinya akan mencoba untuk menjadi pemain tersebut ya. Akan coba untuk memaksimalkan kini turret di bagian atas untuk bisa ia ambil. Dan berhasilkah? Lihat dengan keadaan di mana pengincaran karena turret pun terjadi di sana. Badan sangar, muka sangat, pakai Angela, apalah bapak-bapak itu. Pasti bukan Bang Snerky. Lompatan pun terjadi. Lihat satu momen special migration kini bakalkah juga harus langsung dikombo dengan Violet Goodman. Cuma malah ada tambahan poin yang juga kini terjadi khususnya langsung di bagian tengah dengan Mikazuki yang cukup berbahaya. Jadi pemain ini kini harus berhasilkah untuk survive dengan beberapa momentum. Kali ini Mikazuki pun mencoba untuk masuk ke arah dalam. Dan bakal ada pemain yang tumbang. Kini bakal coba untuk ia lakukan. Buset, dengan bantuan serang Shannon yang juga ternyata gagal untuk bisa di cover dengan baik. Kerugian yang cukup besar. Dengan harus juga merelakan lagi satu momen objektif di bagian tengah kali ini. Gila sih guys. Benar-benar di pressure parah sih guys. Apalagi dengan mulai adanya turtle yang juga udah mulai diambil oleh seorang Noisky ya. Nah, ini turtle ketiga nih kayaknya. Kan bener, perfect turtle guys mereka guys. Perfect turtle dari teman-teman tim Sonic. Ya, apakah akan coba untuk menambah lagi sebuah objektif? Lihat dengan kini bakalkah coba untuk mengincar langsung area di bagian bawah. Apakah akan berhasil? Kita akan lihat juga dengan, wah ini Mikazuki kayaknya pada malas gak sih guys ngedefendnya guys kalau lawannya Mikazuki guys. Dan bakal coba untuk memaksakan lagi kini sebuah serangan. Bakal ada pemain yang tumbang. Kita lihat Mikazuki terus mencoba untuk membuka lagi sebuah momen inisiasi bersama dengan satu pemain. Apakah akan berhasil? Lihat dengan bantuan Herbert yang sepertinya kali ini akan coba untuk dimaksimalkan. Lompatan dari Pak Quinn pun masih bisa digocek dan dihindari dengan mudah. Sehingga tiga pemain dari pasukan tim Sonic pun mencoba untuk mundur lagi ke arah belakang. Mengatur lagi sepertinya sebuah momen yang akan coba untuk kini dilakukan. Wah, kayaknya mereka coba untuk satu persatu ya turutnya ya, pengen dibongkar guys. Cuma mereka juga harus tahu kalau di area tim kiri ini mereka punya Ixia ya. Defense-nya harusnya kuat kalau misalnya ada Ixia ya. Dan sama lompatan pun terjadi, tapi linknya pun mulai melompat kini, masuk ke arah dalam, lencong, mencoba diculik, berhasil ternyata dilakukan, namun gak berhasil juga ternyata mundur. Penculikan kedua harus terjadi langsung di tangan dari pasukan tim EPOS. Dan ini yang ngebawa langsung beberapa pemain dari pasukan tim Sonic pun juga sepertinya harus mundur lagi. Mereka nggak bisa terlalu berbahaya juga ya untuk ngebuka war. Apalagi dengan keadaan dimana udah ada Lord di bagian atas ya. Akan sangat-sangat menguntungkan malah kalau misalnya tim EPOS yang kini malah punya momentum ya. Ixianya di Gidao itu yang jalannya kok di rank nggak gitu. Waduh, pernah mabar dan pernah di troll kah guys? Oke, ada momen inisiasi lagi yang bakal terbuka. Khususnya kali ini serang Pak Quinn yang bakal coba untuk melakukan sebuah inisiasi langsung di area atas sana.
Pakuin sedang mencoba untuk mencari pemain. Nah, melihat juga kini serang Mikazuki masih harus melawan cukup banyak pemain dari tim lawan. Gila, ini Mikazuki yang bakal jadi guard depan buat bolongin turret sih. Dan dibantu sama si Angelanya Snarky. Ya udah, nggak ada obat ya udah. Nggak ada obat ini magis. Oke. Masih dengan membawa lagi, kini kita lihat beberapa weapon untuk bisa dijalankan. Perlahan tapi pasti, turret pun juga harus berhasil dibongkar ya. Guys, gimana caranya guys? Menurut kalian guys, kalau kalian dalam keadaan seperti ini, apa yang harusnya kalian lakukan guys? Kayaknya Pak Gwyn lagi nunggu momen tepat buat nyulik ke arah Lordnya sih kayaknya ya. Cuman nggak tahu nih bisa apa enggak, berhasil atau tidak. Dan bakalkah dapat tekanan langsung dari tim lawan yang ternyata kini malah mencoba untuk mengejar langsung ke arah dirinya. Tapi ternyata lencong yang dijadikan Kasbolsi dengan batu hardware yang juga dilakukan mulai menipis dari segi durability. Mikazuki harus berhati-hati, namun cukup dekat dengan Odette yang kini bakal memancing langsung dengan sebuah sansongnya yang belum ternyata terbuka. Dan Pak Gwyn pun masih mencari formasi dengan lebih baik lagi di sana. Kalau dari tim kanan yang pakai Purify 1 nih ya, dan masih berfokus untuk bisa menjalankan wave minion. Mereka masih harus coba untuk ngindarin dulu ya landing-landingnya. Dan wah, kalau untuk mikirin kalau Lordnya masih belum sempat ya teman-teman ya. Angelanya tukang troll emang iya beneran. Oke, Lord bakal mulai berjalan menuju ke arah bawah. Defense harus kembali dipersiapkan oleh pasukan dari tim Epos. Mereka menjaga turret di bagian top lane. Cuman gold kali ini masih cukup diuntungkan buat teman-teman dari tim Sonic. Ada 6.000 gold. Tertinggal ya Epos. Mereka masih, ya cuman gini guys, mereka bisa ngedefend dari belakang doang guys. Mereka juga nggak mau terlalu gegabah ya, karena yang kayak gini-gini juga bahaya banget kalau ada gerakan-gerakan tambahan guys. Jadi mau nggak mau ya mereka cari cara buat buying time, ngejaga turret yang kasih. No, turret di bagian bawah harus dihancurkan ya. Ada kesempatan untuk masuk. Mikazuki dengan Blood Ode-nya berhasil menyambar langsung, tapi nggak ada sebuah backup yang cukup baik lagi seperti untuk bisa dimanfaatkan dari segi damage. Dengan masuknya kini full beres. Odette pun hampir saya diincar. Mikazuki pun dalam bahaya karena mulai mencoba untuk ditipisin lagi durability-nya. Dan apakah malah menjadi pemain yang kini harus terkena point kill. Tapi lihat dengan bantuan hardware yang kembali datang. Wah, Mikazuki dapat tambahan imun dan Pak Gwyn. Wah, gagal ternyata untuk bisa berhasil selamat. Pas banget momennya dimana tadi dia ngelompat gak sih guys? Dia lompat kena serangan sama tim lawan. Wah, metoy langsung ya. Masih ada harapan kah guys? Kok kayak gini guys? Elis tadi kenapa nggak di banknya? Blood Ode berhasil masuk ke arah dalam dan bakal ada satu momen di mana seorang Senin pun bakal coba untuk membuka war. Tapi lihat dengan damage yang diberikan, Mikazuki akhirnya tumbang. Dan lihat dengan landing yang juga kini sedang diberikan oleh pasukan dari tim Epos. Mereka udah 3 landingnya dirontokin semuanya guys. Dan tinggal nunggu waktu aja kah? Ternyata sepuanya bisa pakai hero. Iya, soalnya katanya Mikazuki butuh suara-suara guys. Oke, di Versailles tadi sempat terjadi. Mencoba untuk melakukan kini penyelamatan kakak seorang Lizzie yang ternyata gagal untuk bisa ditumbangkan. Menjadi pemain yang berhasil untuk bisa selamat. Namun di arah bawah ada kesempatan juga yang akan dimanfaatkan langsung oleh seorang Shannon di sana. Lihat dengan 14 menit ya waktu pertandingan. Ini buktinya memang sebenarnya kiri juga punya defense yang oke ya. Meskipun nggak tahu nih ya, ini dari tim kanan yang ngepur atau gimana ini guys. Menurut kalian ngepur apa enggak guys? Kalau menurut gue sih tidak sih ya. Harusnya enggak ya. Cuman mereka lagi cari cara ini. Oke, ada momen inisiasi dan sebenarnya akan dilakukan. Terus saya kerasang Pak Gwyn yang ternyata kini sendirian. Masuk langsung dengan tap soplet dan berhasil kini menculik langsung serang Pak Gwyn yang ternyata hampir saja dalam bahaya. Dia berhasil selamat
Namun tidak dengan satu momen yang sepertinya kini bakal coba untuk dipaksakan langsung bisnya. Apakah berhasil diincar? Momen full beres juga mungkin bisa menjadi momen yang penting. Apa dengan berhasilnya kini kembali melakukan sebuah landing, memukul mundur kaki ini beberapa pemain dengan satu melompat dan juga ternyata pasti diberikan lagi. Bahkan Blood Ode pun juga berhasil kini menambah sebuah momen shutdown dan no double kill sempat tercipta, namun juga mencari pemain yang harus hilang di sana. Dan Obsession versus Everybody berhasilkah kini bertahan dengan taps outlet yang dilakukan? Obsession pun berhasilkah bisa pulang, mencoba untuk bertahan tapi harus malah terkapar dengan mudah dan membuat juga kini keadaan sebuah wipeout pun harus malah berhasil terjadi kini di bagian bawah sana. Dan akhirnya endgame berhasil dilakukan dan ini menjadi tempat kemenangan ya, yang berhasil ternyata dilakukan langsung oleh pasukan dari tim Sonic. Wah, mereka langsung dapat momentum dan mereka coba untuk maksimalin itu ya. Nggak perlu waktu yang lama-lama ya untuk bisa menahan pasukan dari tim lawan, guys. Masuk main sendiri aja. Nah bagus, gagal. Kayaknya udah end life belum. Mas Java suka denger desa. Loh Mas Jok. Loh. Oke, gimana menurut kalian guys di game kali ini guys? Di game ini sih point killnya kayaknya nggak terlalu banyak gak sih guys? Dengan waktu 15 menit mungkin harusnya point killnya lebih banyak gak sih? Harusnya ya. Cuman emang ya gitulah ya. Ada main safety, ada yang main gocek-gocek ya. Ada yang main kejar-kejaran, ada yang standby di depan tapi nggak tumbang-tumbang ya. Itulah ya guys. Ini dia juga satu momen dimana akhirnya tim dari Sonic ya memenangkan langsung sebuah gamenya. GG Balmon katanya. Tiap jalan nemu aja Gwynnya katanya. Lije ngapain? Jalan doang padahal nanti aja lagi bang. Jaringannya lagi jumping kata Lencong. Lencong skip segame dulu atau gimana? Game apa ini? Ini Mobile Legend. Masuk main sendiri aja. Nah bagus, gagal katanya tuh. Kita SS dulu ya. Yang MVP win sih di sini si Mikazuki gak sih? Mikazuki guys. Cuman emang jago kan. X9-nya sama-sama jago guys. Ini guys MVP dua-duanya guys. Membuktikan bahwa CAT yang sudah punya gelar emang permainannya bagus-bagus gak sih? Bener gak? Ikut bang, boleh. Kosong nih match 6 bang. Bener gak? Mika Java. Angela nggak pernah tumbang. Loh, iya ya. Oke, kita coba lihat juga beberapa statistik. Loh iya ya beneran ya, dia nggak metoy guys. Angela nih bos. Itu timku kenapa silver semua? Wow. Nggak apa-apa. Mungkin susah sih. Mungkin kenapa silver semua guys? 678 boleh Bang Iman ya. 3 game. Nah tadi defense-nya ke samping guys ya. Culik semuanya akhirnya guys. Wipeout ya. Nah sambil akhirnya momen end game-nya berhasil terjadi. Udah ku SS bang. 3 game udah kita SS semuanya ya guys.